Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon. Nah, hijaunya tadi nggak disebut, kenapa yang meletus hijau? Jadi 6 jadi balonnya, bukan 5. Bintang kecil di langit yang biru. Kalau ada bintang langit hitam, goblok. Lah bener. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung cangkulnya yang dalam? Ya Pak Kades ya. Kagak tumbuh. Saya jamin kalau menanam jagung cangkulnya yang dalam. Ini ajaran nyanyian sesat nih, Bu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Setahu saya Bandung ibu kotanya Jawa Barat. Ada lagu dinyanyiin ke anak, padahal itu lagu dewasa loh. Lagu porno. Pak Kiai nggak sadar ibu nyanyiin ke anak-anak. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya, bayi makan nasi nggak? Yang siang makan nasi, malam minum susu, Pak Kades. Bayi suruh makan nasi. Subhanallah. Ibu sekalian, karena itu apa? Pendidikan orang tua ini sangat penting. Salah sedikit fatal akibatnya. Anak jatuh, lantainya yang digebuk, buak, buak. Udah tenang nak tuh, ibu udah gebuk lantainya tuh. Kurang ajar lantai, Masya Allah. Anak yang jatuh, lantai yang kita salahin. Pertama kita ngajarin anak menjadi tidak pernah salah. Kalau benda yang kita pukul, anak terbiasa akhirnya merasa tidak pernah salah. Yang kedua, kita ngajarin balas dendam. Tuh, hati-hati ibu. Kelihatannya sepele, cuma kalau pihak lain yang kita salahkan, anak terbiasa akhirnya nggak mau merasa salah. Tuh, hati-hati. Jelaskan dengan logika. Hati-hati ya nak, kalau jalan udah nggak apa-apa. Begitu. Jangan upin yang ditendang-tendang. Hati-hati. Pertanyaan buat anak-anak. Hei. Siapa nama orang tua Rasulullah yang urutan ketiga? Nabi Muhammad. Makin malam makin error kayaknya. Kata kunci yang pertama tadi adalah subhanallah. Karena ini peristiwa spektakuler, peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang di luar logika awam. Allah menggunakan kalimat subhanalladzi. Lalu kemudian kata kunci yang kedua adalah asra. Diperjalankan, Allah memperjalankan. Jadi peristiwa Rasulullah bukan atas kemauan Rasul, tapi kemauan Allah. Bukan karena kesaktian Rasul, tapi kekuasaan Allah. Bukan karena kehebatan Rasul, tapi karena keperkasaan Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang memperjalankan. Kalau Rasul sendiri nggak akan mampu. Bagaimana cara Allah memperjalankannya? Dibantu, diutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril
diciptakan dari cahaya, dari nur, dari cahaya. Kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per detik tuh kecepatan cahaya. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 15.000 km. Kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, maka Rasulullah melakukan perjalanan dibantu oleh malaikat Jibril, kurang dari 1 detik sudah nyampe di Masjidil Aqsa. Tuh. Apalagi pakai kendaraan buruk. Buruk artinya kilat. Jadi malaikat Jibril kecepatannya kecepatan cahaya 300.000 km per detik, bayangin. Kalau menurut hitung-hitungan ilmiah, malaikat Jibril bisa keliling dunia itu 8 kali putaran kurang dari 1 detik. Tuh, bayangin. Kata malaikat Jibril, kalau cuma dari Masjidil Haram ke Majelis Aqsa, cemen itu. Bagaimana logikanya? Logikanya sederhana. Tadi saya berangkat dari Jakarta, Bu. Itu ada semut yang nemplok di baju saya. Apa tuh nemplok tuh? Nempel. Nempel di baju saya. Ngikut sama saya sampai sini nih, sampai kampung puteran. Ketika saya duduk, tuh semut turun. Mendarat semut. Jalan-jalan ketemu penghuni sini nih, ketemu penghuni semut penghuni puteran. Ditanya sama semut penghuni puteran sini, Mas, situ warga baru ya? Rupanya ada keturunan Indonesia kayaknya di semut nih. Situ warga baru ya bro? Kata semut. Iya, kok situ tahu? Gua baru ngelihat hari ini nih, malam ini gua baru ngelihat muka lu. Lu orang sini bukan? Bukan, saya musafir. Musafir katanya, Bu. Dari mana kamu? Dari Jakarta. Wah, Jakarta hebat banget. Berapa tahun kamu datang ke sini? Enggak, saya 3 tahunan datang sini. Terus puluhan tahun? Enggak, puluhan tahun juga. Berapa tahun kamu? Nggak pakai tahunan, saya cuma 3 jam dari Jakarta ke sini sampai. Wah, gila lu ya. Kata semut yang di sini begitu. Kenapa? Lah kita ke sini ke Jakarta itu bisa berpuluh-puluh tahun. Itu kalau nggak diinjak palura. Sehingga menurut semut ini, si semut musafir ini gelo nih, gila nih. Padahal semut itu diperjalankan oleh saya, nempel di baju saya. Tuh. Jadi Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan, bukan jalan sendiri. Tuh kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga, asra bi abdihi, hambanya. Allah memperjalankan hambanya. Allah sengaja menggunakan kata abdun, hambanya. Yang pertama ini menjelaskan bahwa Rasulullah berangkat dengan jasad dan ruhnya. Sebab apa? Kalau cuma ruhnya saja, pasti teksnya biruhihi atau biruhi Muhammad, bukan dengan biabdi. Jadi yang disebut dengan seorang hamba adalah kesatuan antara jasad dengan ruh. Kalau cuma ruh saja, tidak disebut dengan hamba. Kalau dengan jasad saja tanpa ruh, juga tidak bisa disebut hamba. Tuh. Ini juga menjelaskan bahwa siapa saja bisa diperjalankan oleh Allah. Tidak hanya Rasul yang bisa diperjalankan, tapi siapa saja bisa diperjalankan oleh Allah. Yang penting dia statusnya sebagai seorang hamba. Kalau hanya Rasul yang bisa diperjalankan, Allah pasti akan tagnya asra bi rasulihi, asra bi Muhammadin. Tapi tidak, Allah menggunakan kata asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa diperjalankan oleh Allah.
tentu tidak seperti Rasulullah. Karena itu Rasulullah bilang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kita semua bisa dimi'rajkan oleh Allah kalau statusnya hamba. Apa sih hebatnya seorang hamba? Nah, seorang hamba itu adalah ad-daim fi hukukillah wa daim fi hukukil ibad. Seorang hamba bukan hanya rajin tahajudnya, tapi aktif kerja baktinya. Seorang hamba bukan hanya rajin ke masjid, tapi juga santun terhadap tetangga. Islam tidak membenarkan kalau orang itu hanya taat kepada Allah. Di masyarakat galaknya bukan main, bukan hamba itu. Islam tidak menghendaki orang yang rajin ibadah, tapi ama tetangga syiriknya bukan main. Nggak boleh. Itu tidak masuk kategori seorang hamba. Rajin dia Pak Kiai kalau ke masjid sholat jamaah, tapi giliran tetangganya dapat nikmat, dongkinya bukan main. Tetangga makan ikan, dia yang ketulangan. Tetangga beli AC, dia yang ribut kegerahan. Tetangga beli motor, dia yang demam. Tetangga beli mobil Avanza, dia yang masuk rumah sakit. Tetangganya pada jenguk semua di rumah sakit, ada yang lemes lagi Pak. Jeng, mbak, nyai, tahu nggak? Kenapa? Tetangga situ yang kemarin beli Avanza, sekarang ganti Fortuner loh, kelepek mati tuh bisa. Islam tidak menghendaki begitu. Yang dikehendaki oleh Islam dia rajin ibadahnya, tapi juga santun terhadap tetangga. Contoh Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak seorang tabi'in. Pertanyaan buat anak-anak. Pertanyaan buat anak-anak. Siap? 50.000. 50.000. Ya. Siapa nama seorang tabi'in yang tadi Ustaz sebutkan? Bin batal. Dengerin makanya nih 50.000 udah mulai turun tuh. Dengerin ya. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, dia seorang yang juhud, rajin ibadahnya, cuma dia nggak mau pakaian bagus kalau belum tetangganya pakai pakaian bagus. Sehingga beliau kalau beli pakaian, pertama beliin tetangganya. Ada nggak kayak gitu Kiai di sini? Beliau nggak mau makan enak kalau tetangganya nggak makan enak. Karena itu beliau beli makanan enak untuk tetangganya dulu, baru beliau. Subhanallah.